Shalom saudara-saudariku yang dikasih Tuhan. Apa kabar? Saya percaya pasti kita dalam keadaan yang baik, amin. Oke, hari ini saya akan membagikan sebagian dari firman Tuhan tentang mengucap syukur dalam segala keadaan. Sebelumnya mari kita baca di 1 Tesalonika 5 ayat 16-18. Saya bacakan. Ayat 16, bersukacitalah senantiasa. Ayat 17, tetaplah berdoa dan mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itu yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, saudara-saudariku, kitab Tesalonika ini merupakan kitab yang dituliskan oleh Rasul Paulus ketika sedang di Tesalonika. Di ayat-ayat sebelumnya juga Paulus memberikan nasihat-nasihat untuk orang-orang di Tesalonika tentang kehidupan Kristen gitu ya. Nah, saudara-saudari, kalian pernah bertanya-tanya nggak, apa sih maksud dari mengucap syukur itu? Tentunya pasti tahu ya. Nah, tapi menurut KBBI, bersyukur itu adalah ungkapan ketika kita sedang mengalami ekspresi hati kita untuk kita bisa berterima kasih gitu. Nah, mungkin di dalam keadaan seperti ini, apakah kita masih bisa bersyukur? Dan mungkin keadaan makin hari dunia makin gak baik ya saudara. Kasus corona juga mungkin makin banyak. Mungkin juga kita kehilangan orang yang dikasihi. Mungkin juga kita kehilangan pekerjaan dan lain sebagainya. Nah, tahun 2020 mungkin tahun yang paling gak mudah untuk kita bisa lewati gitu ya. Tapi saya percaya ketika kita bisa memasuki tahun 2021, itu merupakan suatu kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Mungkin kita masih bisa bernafas, kita masih diberikan kesehatan, kita juga mungkin diberkati, diberikan lingkungan yang mensupport kita gitu, dalam mendukung kita dalam segala apapun yang kita kerjakan gitu. Kadang juga untuk kita bisa bersyukur dalam keadaan yang baik itu mudah, tapi ketika kita sedang mengalami keadaan yang gak baik, mungkin kita sedang sakit, mungkin kita di dalam keadaan perekonomian yang buruk, mungkin juga kita kehilangan orang yang kita kasihi, mungkin juga dan lain sebagainya, banyak gitu ya. Pernah gak kita berpikir gitu ya, apakah dalam keadaan buruk kita masih bisa bersyukur gitu? Mungkin sebagian orang masih, dan mungkin sebagian orang malah menyalahkan Tuhan. Nah, saya pernah mendengar perkataan ini, bersyukurlah maka kamu akan bahagia, bukan bahagia maka kamu akan bersyukur. Jadi untuk kita bisa bahagia ya kita harus bersyukur gitu. Jangan kita bahagia dulu baru kita bersyukur gitu. Jadi kuncinya adalah bersyukur dulu baru kita akan bahagia. Nah saudara, terkadang ketika masalah datang gitu ya dalam kehidupan kita, pernah gak kita menyadari bahwa kadang masalah itu untuk mendewasakan pribadi kita, atau mungkin ada maksud Tuhan yang lain untuk hidup kita gitu, yang kita gak pernah tahu maksud Tuhan ya. Dan kadang juga ketika kita sudah merencanakan hal yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita, tapi gak kesampaian gitu, maksudnya gak terjadi dan Tuhan tidak mengizinkan gitu. Kadang memang gak mungkin 100% apa yang kita inginkan itu bisa terjadi gitu. Kadang ujung-ujungnya juga kehendak Tuhan yang jadi. Di Amsal 19 ayat 21 berkata, banyaklah rancangan di hati manusia, tapi keputusan Tuhan yang terlaksana gitu. Jadi apapun rencana kita, ujung-ujungnya ya keputusan Tuhan juga yang jadi gitu. Saya mau kasih 3 alasan kenapa kita harus bersyukur. Yang pertama, mengucap syukur itu merupakan kunci kebahagiaan untuk diri kita gitu ya. Bahkan kekayaan pun belum tentu memberikan kebahagiaan yang sejati buat kita. Tapi ketika kita mensyukuri segala keadaan di dalam kehidupan kita, saya percaya
Tuhan akan membukakan pintu-pintu kebahagiaan untuk diri kita gitu ya. Terus yang kedua, karena apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan tuh tetap baik gitu. Jadi ketika kita bersyukur, jadikan alasannya tuh bahwa Tuhan tuh memang baik buat kita gitu. Jadi kita harus bersyukur. Terus yang ketiga adalah karena bersyukur itu adalah hal yang dikehendaki Tuhan dalam kehidupan kita. Kadang ada yang bertanya gini, gimana ya caranya buat kita bisa bersyukur gitu dalam segala keadaan? Saya mau kasih tips gitu ya buat kita bisa bersyukur, yaitu mengingat kebaikan Tuhan dan tetap bersukacita gitu. Di Tesalonika 5 ayat 16 bilang kita harus bersukacita senantiasa. Nah saudara, mau seberat apapun masalah kita yang terjadi dalam kehidupan kita, pasti akan ada hal-hal yang bisa kita syukuri gitu. Contohnya ya kayak kita bisa bernafas gitu ya, dan gratis lagi. Coba kita bayangin kalau kita bernafas dan kita harus bayar, mau berapa miliar yang kita harus bayar gitu kan. Itu merupakan hal yang simpel yang bisa buat kita syukuri gitu loh. Dan kita juga harus berpikir positif ya dalam segala hal yang terjadi dalam kehidupan kita, dan jangan lupa untuk kita selalu berdoa juga dengan Tuhan. Kadang ketika kita mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan, pasti respon kita ketika kita mengalami masalah pasti akan baik juga gitu. Kayak saudara, itu aja. Jadi saya cuma mau bilang, apapun keadaan hidup kita harus bersyukur. Hal yang baik, hal yang buruk, sehat atau sakit, dalam keadaan yang kelimpahan atau kekurangan, suka atau duka, itu merupakan warna-warni dari kehidupan manusia. Jadi kita harus tetap berdoa, mengandalkan Tuhan dan mengucap syukur, karena Roma 8 ayat 28 bilang Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan untuk kita. Jadi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, pasti Tuhan memberikan rencana yang baik untuk kita gitu ya. Yuk sama-sama kita mengucap syukur. God bless you.